Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, kali ini kita mau pulang dulu. Tadi habis pulang kerja, mampir di rumah teman sebentar. Tadi soalnya sempat gerimis di sini, mau mampir berteduh sebentar, taunya ngobrol-ngobrol jadi lama. Jadi kali ini saya mampir di rumah teman di Praia ya, ini kota Praia, Lombok Tengah. Ya, jadi dulu semasa muda saya SMA-nya di sini. Kemudian setelah kuliahnya di Mataram. Jadi kangen pengen lihat sekolahan saya yang dulu kayak gimana ya. Udah megah ternyata tuh, bisa dilihat udah ada masjid juga di dalamnya. Ya, jadi dulu saya sekolah di sana ya, di SMA Negeri 1 Praia. Ya, dulu sekolahnya belum nampak bagus seperti itu ya, jadi masih bangunan lama. Tadi lewat sana udah bagus banget. Jadi dulu di daerah sini ini belum, bangunannya belum sebanyak sekarang ya. Jadi dulu SMA juga saya sering nongkrong di daerah sini nih, di depan Masjid Agung Praia. Ya, tongkrongan saya dulu. Ya, jadi ini udah mau jam 12 ya, jam 12 malam ternyata. Pantas sepi, kirain masih jam 10. Iya, karena lama nggak ketemu, ngobrol-ngobrol ya, jadi suka lupa waktu gitu deh. Ini lewat jalur tengah ya, jadi jalur yang menghubungkan kota Praia sama kota Mataram, yang lewat tengah ya. Jadi kalau saya ke daerah bypass atau ke daerah kantor itu masih ke sana lagi sekitar 5 km, jadi males ya, ke sana sepi pasti. Sini aja udah kayak gini, apalagi di sana. Jadi ya lewat gini aja juga nggak ada bedanya, udah sepi kayak gini, harus lalu lintas lancar-lancar aja sih. Ya, jadi kemarin kantor pemerintahan atau kantor bupatinya udah pindah ke daerah sini ya. Ya, ini kantor sudah update. Jadi tadi sebelum saya belok ambil jalur arah sini itu kantor bupati lama ya. Jadi kantor bupatinya pindah ke sini tuh, yang ada kelihatan seperti kubah masjid. Ya, yang itu. Sementara yang di sebelah kiri itu kampus Akpar, Akademi Pariwisata yang baru ya. Ya, bypassnya habis sampai sini. Nah, ini udah masuk keluar kota ya. Jadi daerah ini namanya daerah Puyung. Daerah Puyung ini terkenal sama nasi balapnya ya. Ya, jadi mungkin teman-teman yang bukan domisili di Lombok ini dengar nasi balap ini masih asing kali ya. Apaan tuh nasi bisa balap? Ya, sementara untuk teman-teman yang di Lombok, nasi ini udah nggak asing lagi, karena bisa dibilang ini ikon dari
daerah Puyung itu sendiri ya, karena nasi balap Puyung yang pertama kali ada dan asli itu ada di daerah sini. Ya di situ dia tempatnya nggak masuk ke dalam, cuma sekarang udah nggak buka 24 jam, udah sampai jam 1. Dulu sih 24 jam, mau nyari nasi balapnya jam 4 pagi juga kayaknya masih buka. Jadi kenapa nasi balap dijuluki nasi balap itu ya, jadi dulu ceritanya nih ya, anak-anak muda yang pada zaman itu sekitar zaman tahun 80 90-an itu ya. Nah, jadi anak-anak muda yang sering balapan atau sering ngetrek di jalan taruhan itu kan, mereka kalau udah selesai atau salah satu yang menang itu nanti pada ngumpulnya di sana dia makan atau beli nasi sama teman-teman balapannya itu. Jadi karena rutin, makanya mungkin muda-muda zaman dulu itu ngejulukinya seperti itu, karena mungkin itu tongkrongannya ya, tongkrongan rutinnya. Jadi habis balapan mereka ngumpul di sana ya. Setelah itu nama tenar juga sampai sekarang nggak bisa berubah. Di dulu itu nasi balap Puyung itu nama penjualnya itu Ina Isun ya. Jadi Ina Isun ini sudah almarhumah ya, jadi beliau itu udah tua sekali. Zaman saya SMA aja dulu itu usianya udah tua gitu ya. Nah, jadi dulu ibu itu khusus dia yang ini ya, kalau kita beli ngebungkus atau yang naruhin porsi ke piring itu beliau gitu. Nah, cuma sekarang sudah diganti anaknya. Dan dulu itu anehnya si Ina Isun ini nggak pernah mau keluar gitu dari tempat tadi, dari gang tadi gitu. Entah kenapa, sementara pelanggannya itu sampai keluar kota terkenal gitu. Andai saja mungkin kalau kita mikir untuk ngembangin bisnis, tentu dari dulu akan ngebuka cabang di luar atau di daerah lain gitu, untuk memperdekat orang-orang yang mau beli, daripada harus pergi ke Puyung tadi gitu. Nah cuma anehnya dulu tuh dia nggak mau buka di tempat lain gitu, jadi tetap dah tempatnya di gang tuh. Cuma bangunannya sangat sederhana ya. Setelah beliau almarhumah ya setelah beliau almarhumah, diteruskan sama penerusnya, yaitu anak dan cucunya ya. Setelah beliau almarhumah itu baru muncullah pesaing-pesaing baru yang memakai nama yang sama dengan nasi balap itu gitu. Jadi nasi balap itu sekarang sudah bukan satu lagi, sudah banyak, ada nasi balap ini, nasi balap itu. Nah cuma mungkin yang jual ini orangnya dari daerah tadi gitu. Nah sementara dulu itu cuman dia satu-satunya nasi balap itu ya, pasti di daerah situ, daerah Puyung itu gitu. Nah sekarang mau di daerah Mataram sudah banyak, mau di daerah Airport sudah banyak. Nah jadi seperti itu ya persaingan bisnis. Nah setelah mungkin melihat pesaing atau kompetitornya banyak, itu barulah anak dan penerusnya ini itu punya inisiatif untuk buka cabang itu di luar ya. Makanya sekarang itu alhamdulillah cabangnya udah banyak, sehingga nggak perlu lagi jauh-jauh untuk teman-teman atau
orang-orang yang mau belanja nasi balap, mau beli nasi balap itu nggak perlu ke daerah tadi ya, daerah Puyung itu. Jadi mereka cukup mencari di kota-kota besar di kabupaten, kayaknya cabangnya sudah ada ya. Jadi sekalian tadi juga rencana, emang niat mau pulang malam, mau ngetes hasil dari kamera yang saya beli kemarin, SPS S1C ini ya. Karena kemarin yang hasil video untuk siangnya sudah ada, dapat bagus. Nah sekarang mau tes yang kondisi malam ya. Wah, ini ada taman kita nih. Dia leteng kiri, leteng kanan, ini pada mau kemana ya? Gak jelas ya. Bawa apa tuh cewek sama pacarnya, kayak nenteng sesuatu. Nenteng apa tuh cewek? Nenteng anak ayam. Ya, jadi rumah saya ini di daerah sini ya. Jadi melintas lewat jalur provinsi. Jadi jalur ini yang menghubungkan kota Mataram, Lombok Tengah sama Lombok Timur, itu akses jalur provinsinya itu lewat sini ya. Sekaligus ini menghubungkan pelabuhan juga ya. Jadi teman-teman yang mau nyebrang ke daerah Sumbawa, Bima, Dompu yang melalui jalur darat itu mesti lewat sini. Oke guys, jadi gang yang masuk ke rumah sudah sampai, alhamdulillah bisa sampai sini. Oke, jadi mungkin segitu aja video vlog kita pada kali ini, dan begitulah hasil dari tes rekaman kamera action yang EasyPice S1C ya. Oke, terima kasih sudah menonton dan salam satu aspal. Terima kasih.